Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار Wabisal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna Rabbana
innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa arina manasikana wa tub alaina wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Mangga sareng teat 125 J2 tilu. Wa in ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wa akifina war-ruk'is sujud. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wa yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqru ila adabin nar wa bi'sal masir.
Yatlu Wa'id dan ingatlah ketika ja'alna kami menjadikan al-baita Baitullah Ka'bah masabatan sebagai tempat menetap linnasi untuk manusia wa amna dan aman. Yang asalnya lembah tandus tidak berpenghuni, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan, dengan adanya Ka'bah menjadi tempat masabah berpenghuni, bahkan kemudian berperadaban dan aman karena banyak pantangan. Semua pendatang baru yang datang ke sana atau generasi berikutnya sama-sama menjaga norma etika, hal-hal yang harus dijaga terkait pensucian, penghormatan terhadap masjid. Jadi karena yang pertama dibangunnya adalah Masjidil Haram, maka berarti penduduk yang baru datang atau penduduk berikutnya itu harus betul-betul mengikuti yang awal ada di sana. Beda dengan kalau masjid dibangun berikutnya, berarti sebelumnya ada budaya yang tanpa masjid. Mungkin budayanya budaya yang jauh dari ibadah. Tapi kalau masjid yang pertama kali dibangun di sana, maka otomatis para pendatang menyesuaikan dengan kultur masjid, dan itu yang menjadikan tanah haram aman. Wattakhidhu dan jadikanlah oleh kalian mim maqam Ibrahim, dari maqam Ibrahim, maqam tempat berdiri, batu yang dulu dijadikan tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim buat membangun Ka'bah, Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu belum ada bangunan kayak sekarang. Masjidil Haram itu ya Ka'bah, belum ada benteng-benteng. Disebut Masjidil Haram itu Ka'bah, tanahnya tanah haram kan semua. Ketika membangun Ka'bah itu meninggikan, pas bagian tinggi naik batu itu, esteger lah kalau istilah Sundanya. Musola sebagai tempat sholat, dan ini diantara usulan Nabi sahabat Umar bin Khattab. Dari sekian usulan yang kata Ibnu Hajar ada 15, meskipun di hadisnya cuma disebutkan 3, tapi 3 itu beda-beda di lain-lain tempat. Wafaqtu Rabbi fi thalath, aku sesuai dengan Allah, usulanku sesuai dengan Allah dalam 3 hal. Pertama, tentang menjadikan maqam Ibrahim musholla. Yang kedua, tentang ayat hijab buat istri Nabi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu usulan Umar bin Khattab. Yang ketiga, tentang menceraikan istri-istrinya semua, tongkagok. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubrilahu azwajam minkunna, dan seterusnya. Surat At-Tahrim ayat 5. Dan bukan hanya ini saja, banyak. Khomer itu atas desakan Umar, tanda kutip tentunya, karena tanpa desakan Umar juga pasti turun. Sebelum Umar lahir kan Qur'annya sudah ada di Lauh Mahfuz.
Kemudian tawanan perang Badar di surat Al-Anfal, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard, itu usulan Umar. Dan banyak lagi. Menjadikan makom Ibrahim sebagai musola itu, maka semua yang tawaf, sesudah tawaf itu kemudian kan masuk Ka'bah harus tawaf. Tahiyatul masjidnya itu tawaf. Sudah tawaf kemudian sholat di makom Ibrahim. Wahidna, dan kami menjanjikan, maksudnya memberikan tugas, seperti istilah perjanjian-perjanjian kepada Bani Israel sebelumnya, ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, yaitu sucikanlah, baitiya, rumahku, lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf atau yang ibadah, warruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku lagi sujud. Kisah Nabi Ibrahim itu sangat tepat ya. Kalau sangat tepat, memang umumnya para ulama mengarahkannya ke arah pendidikan ya. Kitab-kitab tafsir Tarbawi itu pasti selalu mencuplik tentang Nabi Ibrahim. Meski ini sebagaimana dibahas di ayat sebelumnya, kaitannya dengan meluruskan fakta seputar Nabi Ibrahim. Meluruskan fakta seputar Bani Ibrahim, Nabi Ibrahim, kaitannya dengan penyimpangan oleh Bani Israel, ini menunjukkan bahwa rumah Allah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan menjadi tempat menetap juga keamanan itu Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Meski Masjidil Aqsa juga dibangun oleh Nabi Ibrahim, jaraknya kata Nabi Muhammad SAW 40 tahun ya. Bukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membangun ulang, yang membangunnya Nabi Ibrahim. Tapi yang didoakan secara khusus sebagai Masjidil Haram, Al-Haram teh suci ya. Haram teh kan terhormat, harus dijaga, banyak pantangan. Istilah kitanya masjid yang suci, tanah suci, itu Masjidil Haram. Dan kalau Yahudi Kristen dalam pembahasan kemarin mengklaim sebagai kelanjutan Nabi Ibrahim, nah atau tara ke Masjidil Haram ya. Dan ini berlaku bukan sekarang, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ini sudah berlaku. Kalau memang mereka Yahudi Kristen itu pelanjut agama Ibrahim, mengapa selama 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus bukannya menyucikan Masjidil Haram, malah yang ngancurkeun Abraha itu tokoh Kristen, raja Kristen atau panglima Kristen. Yang kedua, dari aspek pendidikan, kan Nabi Ibrahim itu yang sangat peduli dengan generasi, seperti terlihat di ayat sebelumnya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa pendidikan itu basis utamanya harus masjid. Makanya Pak Nasir dulu bikin kampus itu wajib ada masjid, dan masjidnya harus jadi pusat pergerakan ya. Itu ciri khas dakwah Pak Nasir rahimahullah ya, tokoh Persis, tokoh Masyumi. Beliau ketika diharamkan ikut kegiatan politik, kata beliau, dulu kita
berdakwah dalam politik, sekarang berpolitik dalam dakwah. Jadi langsung bergerak di dakwah. Dakwahnya pakai filosofi ini, masjid. Dan masjid dalam pikiran Pak Nasir bukan lagi masjid yang di kampung-kampung, langsung di pusat-pusat pendidikan. Terkenalah Salman, ya, terkenalah Al-Furqan UPI, ya. Kemudian Unpad atau UI, ya, Masjid Arif Rahman Hakim, UGM, ya, dengan kader-kadernya. Di UGM kader masjid nate Pak Amin Rais, di UI, ya, Arif Rahman Hakim dan lain-lain. Di Salman Pak Endang Saifuddin Ansori dan lain-lain, ya, sampai sekarang kan tuh semua kampus yang dibangun oleh Pak Nasir itu ada 18, termasuk Unisba. Unisba itu dibangun oleh Pak Nasir, makanya yang memimpinnya tokoh Masyumi, Pak Ejat Mutakin, ya, dan terus sekarang ke bawahnya tuh bangun masjid. Bagi kita pun dalam konteks pendidikan masyarakat atau keluarga harus basisnya masjid. Nggak bisa kita menyejahterakan umat kalau tidak berbasis masjid. Dan masjid itu sudah diamanahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail beresihan, ya. Itulah Nabi kemudian mengatakan dalam hadis, ini ada noda ini dikit, sakieu wae dikaluarkeun di masjid itu dicatat pahala besar. Di sigana si tia anu panggedena pahala teh. Mulungan wae soalna. Ya, tentu bukan berarti begitu, maksudnya kudu rajin bebersih di masjid, ya. Apalagi santri teresep beberes di masjid itu setengah kesantriannya hilang. Ya, yang namanya santri beres di masjid, da aya Panurdin cenah marbot. Atuh beak pahalana ku Panurdin. Ieu tong kaitan rubat marbot sing hidang mah. Meme sholat sasapu, kerja bakti seminggu sekali poe Jumaah, itu harus jadi agenda, bukan hanya di pesantren tapi juga nanti ke lembur teh gitu. Kemudian wa idz qala Ibrahim, ingatlah ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Rabbku, ij'al jadikanlah hadza baladan amina, ini sebagai negeri yang aman. Ini itu yang ada Masjidil Haram berarti Makkah. Ini dalil yang jelas bahwa tanah suci Nabi Ibrahim itu Makkah, bukan Palestina. Kemarin kita sudah bahas orang Yahudi, orang Zionis mengkampanyekan Yahudi harus merampas tanah Palestina karena ayat Bible bahwa itu diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Menurut Al-Quran wadul. Justru kalau memang itu tanah suci kudu nate tong aya perang. Ieu mah ngadon perang di tanah suci. Seolah-olah murah darah bangsa Arab teh. Kurang ajarna Yahudi teh. Warzuq, dan berikanlah rizki ahlahu kepada penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan. Meskipun di tanah suci di Makkah nggak ada kebun, nggak ada sawah, gersang. Man amana minhum billah, orang yang beriman di antara mereka kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nu kafir mah ulah. Qala wa man kafara, kata Allah, yang kafir juga akan saya beri rizki. Faumattihu, aku akan memberikannya kesenangan qalilan, sedikit, maksudnya di dunia. Thumma altarruhu, kemudian aku akan mendesaknya, menyempitkannya, ila adzabin nar, pada siksa neraka, wa bi'sal masir, dan sungguh jelek itu sebagai tempat kembali. Tentu permohonan Nabi Ibrahim ini nyambung dengan yang kemarin. Kemarin kan Nabi Ibrahim berdoa,
semua keturunannya dijadikan imam. Kata Allah nggak bisa, orang yang dolim mah. Lalu kalau pakai bahasa Sunda, ya tuh kalau begitu kasih rezeki mereka yang beriman, yang dolim mah nggak usah, yang kafir mah. Tapi ku Allah diluruskan kembali, yang kafir juga dikasih rezeki. Ya. Jadi di sini harus dibedakan antara hak keagamaan dan hak kemanusiaan. Rizki itu kemanusiaan. Nanti bedakan antara HAM ya dan hal menurutlah cek Ustadz Aceh hak asasi Allah ya. Hak keagamaan. Kalau menciptakan, memberi rizki di sini ada ya. Memberi rizki dan menciptakan itu satu paket. Semua yang Allah ciptakan pasti diberi rizki, terlepas dari besar dan kecilnya. Jadi kalau kita protes, kenapa si Ahok beunghar, sama dengan protes kenapa si Ahok diciptakan Allah. Dek protes gitu kan tuh bisa. Ya. Urusan rizki, urusan kehidupan manusiawi itu hak manusia. Semua berhak. Tapi hak keagamaan, kepemimpinan itu urusan agama. Tidak semua berhak, hanya mereka yang tidak zalim, hanya mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau si Ahok protes Al-Maidah ayat 5 hiji, kan kurang di demo, turunkan, dan berhasil alhamdulillah diturunkan, di penjara lagi. Kalau orang Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, papai WKB lah. Mereka protes kenapa urusan politik bawa-bawa agama, kurang jawab kajeun teuing. Ini hak agama ya. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga saja nggak boleh orang kafir. Kenapa kaitannya? Memimpin umat harus sesuai agama gitu. Tak kuduna teh orang Islam mau di partai PDI, Demokrat, Gerindra teh mikirna teh Qur'ani gitu. Jadi bela lah bahwa hak memilih pemimpin itu hak kaitan dengan agama, dan orang Islam nggak boleh menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tidak beragama Islam. Nu dolim wae gitu meunang. Kecuali wadai para ulama sepakat pemimpin yang dolim lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan. Karena kalau tidak ada kepemimpinan nanti mitatan jahiliyah, hidupnya nanti seperti jahiliyah, tidak ada tuan ya. Kalau istilah Ibnu Taimiyah, lailatun wahidatun tahta ra'isin zalim khairun min alfi yaumin laisa lahu ra'is ya. Satu malam dipimpin oleh pemimpin dolim itu lebih baik daripada 100.000 malam tanpa ada pemimpin. Ya cenah Prabowo lain pilihan, Jokowi lain pilihan, pilih we hiji nu rada leuheung. Efek nu rada leuheung teh hiji jeung nu teu leuheung. Keun we geus takdir teman. Kemudian wa idz yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika membangun Ibrahim al-qawaid. Ada menerjemahkan tiang-tiang, ada yang menerjemah al-qawaid teh pondasi, kan dasar ya qawaid. Minal baiti, dari Baitullah, wa Ismail, juga Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami terimalah dari kami amal kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini pelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim lain ngabersihana wungkul, tapi juga membangun. Duaan deui teu make proposal ka batur ya. Tenaga sendiri, uang sendiri. Meski bukan berarti temenangnya minta proposal ke batur, boleh ngajak batur bisi dek ngebangun sarua ya. Nah ini gambaran
yang sering jadi semboyan kita sunduk kuna juyubuna. Kas masjid itu kantong kita. Salilaya kene dina loket urang, kaluarkeun loket urang. Tong waka minta ka masjid. Ieu mah abdi cenah geus mana buruhna. Ya. Nah, boleh, dan makanya saya kurang sependapat ya kalau anak kecil dikit-dikit buruhan ku DKM pira beberes koran unggul. Ya. Tapi meski itu kemudian kembali ke ijtihad masing-masing DKM. Karena khawatir ya, jadi ke masjid itu jadi buburuh meski berhak, tapi kalau sejak dini begitu khawatir nanti penyakitnya buburuh ke masjid. Makanya saya pribadi juga ke guru-guru madrasah, aya dibere nuhun teu dibere nuhun ya. Tong wani minta, tong wani nanyakeun, komo wani nanyakeun, nah saya sakieu si itu sakitu, kumaha pimpinan ya. Berani nanyakeun, nah cenah ieu amplop teh ayeuna mah sakieu khotib Jumat kamari mah sakitu, nah itu berarti geus teu ikhlas. Ka masjid mah sundukuna juyubuna ya. Salila kene aya dina kantong urang sok kaluar ke tam geus koredas kakarang ya. Penta kas masjid da gede kas masjid atau bang insyaallah. Ini sekaligus nyambung ya dengan surat Ibrahim. Nabi Ibrahim di surat Ibrahim itu mendoakan yang pertama Rabbana liyuqimus shalah. Kemudian kesananya faj'al afdatan minan nasi tawilaihim warzuqhum minas tsamarat. Jadi rizki itu kaitannya dengan sholat. Nabi Ibrahim kan mendoakan rizki buat generasinya. Itu Nabi Ibrahim bukan ngadoa unggul, nyieun masjid, ngabangun, ngabersihan, artinya memakmurkan masjid. Gak mungkin kita bisa menyejahterakan anak-anak kita kalau kita tidak menanamkan berbakti di masjid. Apa kaitannya? Karti sekarang bukan tidak ada lowongan pekerjaan, banyak atasan-atasan yang mencari karyawan yang jujur, yang soleh. Etan hese. Saya pun ditanya oleh salah seorang ustadz ya yang ngisi di sini. Tanya nate polos, ustadz, aya kitu cenah ustad-ustadna eta pasantren 27. Ku standar anu kitu di mana cenah gitu. Nya contohna yang paling sederhana teu meunang udud aya cenah ustad-ustadna di Bandung. Aya di aya. Ya susah mencari ustad wae susah, apalagi tenaga buru-buru itu dicari itu yang soleh itu, yang basisnya ke masjid. Bio Farma sama ya. Hese nih yang mana. Kadang pakai seleksi itu susah. Jadi kalau ada unsur itu, insya Allah rizki pasti lancar. Kamana wae apapun dia profesinya, mau jadi pengusaha, jadi pekerja, asal ada kejujuran, bagus dalam sholat, rizki pasti lancar. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang Islam kepada Engkau. Jadi ngadoakeun teh lain Nabi Ibrahim jeung anakna didoakeun. Ini mana Nabi Ishak belum lahir ya. Nanti Nabi Ishak mah di Palestina. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari generasi kami juga umat yang Islam kepada Engkau. Wa arina manasikana, tunjukinlah kepada kami manasik kami. Manasik itu tata cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha pengasih. Ini jadi dalil bahwa Nabi Ibrahim itu Islam. Islam itu tunduk hanya kepada
Allah, tidak menyembah berhala, tidak menduakan Allah. Dalam hal ini gagal ta Yahudi Kristen. Bohong. Mereka sebagai pelanjut agama Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim begini. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, urang tong ngimpi boga katurunan soleh sementara kitanya tidak soleh. Meski kadang ada, nya eta mah anugerah lah. Bapak indungna pas-pasan, budakna ngeleuweun anugerah teh mah. Urang tong gambling ngandalkeun anugerah, karena kewajiban kita. Sebelum menyolehkan anak, solehkeun heula urang. Ini juga sama dengan doa di surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi sebelum mendoakan generasi, diri sendiri kudu bener salatna, kudu balik. Insyaallah ke sana. Ummatan muslimatan lak. Kemudian Rabbana, wahai Rabb kami, wa ba'ats fihim rasulan minhum. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Siapa mereka? Bangsa nu aya di Makkah. Nah, ini jadi penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu rasul yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Karena orang Bani Israel nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Cenah orang Makkah. Sejarahna Nabi mah kudu orang Israel. Nah, ayat ini membantahnya. Justru Nabi Ibrahim berdoa agar ada nabi di tengah-tengah mereka dari bangsa mereka, yaitulah Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering dibahas dalam diskursus studi agama nubuah Nabi Muhammad SAW itu sudah dimaklumatkan sejak Nabi Nuh, ya. Terus nabi-nabi semuanya mengajarkan akan ada nabi terakhir di tanah suci. Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajari mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Dalam kaitan pendidikan, nah ini berarti gak cukup mengandalkan diri kita sendiri, ini Bapak atau siapapun, ya. Butuh bantuan rasul-rasul atau para pewarisnya. Berarti ini perhatian yang besar dari Nabi Ibrahim ke para pengajar Quran yang mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah itu kan sunnah, ya. Jadi untuk mensejahterakan generasi di Indonesia harus ada perhatian yang besar. Siapa nih yang jadi pewaris Rasulnya? Yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan sunnah. Kudu aya di RT, di RW teh. Ya, urang ada nululus Olimpiade Sains, wah hadiahna si Johri wae pirage balap lompat sakitu. Samiliar, boga imah, boga ruko, boga toko, pirage balap lompat. Ainu lulus juara hiji tahfidz Quran ti Mesir, boro-boro dibere hadiah disambut oge hanteu. Itu kan kesalah kaprahan kita, ya, dalam memperlakukan kebijakan, ya. Ini juga harus jadi perhatian bagi orang tua. Ari mayar ka sakola umumnya asup 11 juta. Wani ari ka pasantren, ya, hese nya kecuali fakir miskin. Dan nyalok mata bujelik atuh keur di dieu mah nyebutkeun teu mampu mengundurkan diri. Itu mengundurkan diri teh benar teu mampu atau memang mah teu mampu? Sok we cenah susah diisikeun pake kumadinya. Asup ka sakola berikutnya 11 juta mayar kabayar. Nah, ketidak berpihakan nih orang tua hari ka para pengajar Quran nganggap murah. Hari ka para pengajar anu lain ngajarkeun Quran, wah ini mayar mahal. Salila orang tua seperti itu moal balik, moal boga generasi anu balik. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.